Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau kasih tahu gimana cara membuat animasi loading progress bar seperti yang kalian lihat di video. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, di sini aku udah mempunyai file index. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke bagian CSS-nya. Seperti biasa, body background-nya aku mau ganti warnanya jadi warna hitam kali ini biar kelihatan box shadow sama text shadow-nya ya. Kalau pakai warna pink nggak kelihatan. Seperti biasa di sini kita panggil lagi selector P. Nah, di sini tuh aku mau ganti tulisannya color jadi warna putih. Font size-nya itu ukuran tulisannya jadi 70 pixel dan di sini juga aku ganti font family-nya atau jenis hurufnya jadi Cambria biar dilihatnya agak enak. Di sini kita panggil lagi. Langsung aja kita panggil selector container. Di sini aku menggunakan display-nya itu flex. Kenapa? Aku udah sering banget jelasin itu untuk elemennya menjadi sejajar dan rapi. Di sini juga menggunakan justify content seperti biasa, sejajarin item di antara flagbox sama kontainer. Alin itemnya juga center, itu juga sama fungsinya. Di sini juga aku menggunakan width-nya 100%. Nah, contoh gitu min height-nya 100 fh. Fh itu view port height untuk mengatur ukuran layarnya. Di sini flag direction-nya aku menggunakan kolom ya. Nah, di sini itu kita mau buat si elemen baru kan. Nih, misalnya di sini kan namanya kita panggil selector loading. Di sini aku akan buat warnanya pink ya backgroundnya. Nah, kira-kira lebarnya berapa? Tingginya 200 pixel, lebarnya width-nya 200 pixel. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, aku mau buat jadi lingkaran. Berarti aku membutuhkan menggunakan atribut border radius kira-kira. Nih, aku masukinnya 50 px. Jatuhnya kayak gitu. Kalau aku masukin 50% jadinya lingkaran. Nah, kalau aku masukin 150 pixel jadinya lingkaran. Berarti 150 pixel itu aka 50% alias 150 pixel kayak gitu. Itu aku kasih comment section ya. Kalian bisa baca aja di situ keterangannya. Di sini juga aku menggunakan positionnya itu relatif. Kenapa? Karena elemen itu bisa agak diposisikan dari jarak dokumen HTML. Makanya menggunakannya relatif. Di sini aku akan menggunakan loading before. Kenapa? Karena aku mau menyisipkan sesuatu elemen sebelum diisi elemennya. Jadi misalnya aku mau buat lingkaran lagi di dalam lingkaran pink ini. Warnanya putih, kira-kira tingginya 250 pixel, lebarnya juga 250 pixel. Nah, kenapa kok belum kelihatan nih? Kita ada yang kurang. Nah, di sini kita akan menggunakan konten. Konten ini menggunakan kata kutip aja. Ini fungsinya untuk memasukkan karakter lain pada tag HTML ya. Nah, di sini kita akan menggunakan positionnya itu absolute. Kenapa? Nah, jadinya seperti ini. Dia itu untuk tumpang tindih gitu sesama elemennya di browser ini gitu. Tapi border radiusnya kita ganti juga jadi 50 di sini. Kan bulatnya sama. Aku bikin 35% misalnya ya. Jadi bordernya agak beda. Nah, di sini kita atur aja untuk marginnya. Di sini aku atur 100 pixel dan di sini juga akan aku gerakin ke kiri ya marginnya. Kurang lebih seperti ini 50 pixel. Kalian bisa adjust aja belakangan. Kayak gitu. Nah, gimana biar dia ke hidden elemennya? Nah, kita di sini menggunakan overflow. Overflow-nya hidden. Contohnya kayak gitu karena itu untuk menyembunyikan konten yang keluar dari wadahnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi dia ketutup kan, jadi cuma setengah doang tuh. Nah, di sini juga saya tetap menggunakan displaynya itu flex kurang lebih. Nah, setelah itu kok belum bisa berjalan? Kenapa? Kita membutuhkan animation. Kita panggil siapa yang mau kita gerakin animasinya di keyframe ini. Kita akan gerakin si loading dong yang warna pink itu. Nah, kita masukin misalnya kita buat lagi variabelnya loading white, si putih yang mau kita buat gerak kurang lebih 9 detik linear. Linear itu apa? Agar kecepatannya sama, nggak berubah. Kok belum jalan? Di sini saya menggunakan WebKit keyframe. Udah sering banget aku jelasin di sini kenapa aku pakai WebKit. Nah, di sini itu kita panggil nama variabel yang ingin kita gerakin si loading white. Nih ya, aku jelasin lagi ya ke kalian ya. Di sini itu aku jelasin lagi WebKit itu untuk Chrome atau Safari. Kalau mau Firefox tambahin depannya Firefox, untuk Mozilla, untuk Opera tambahin O depannya, untuk MS itu Internet Explorer. Nah, di sini kenapa aku menggunakan 0 sampai 100%? Ini tuh fungsinya untuk metode hitungan waktu tapi dalam satuan persen kayak gitu. Misalnya kalau dibuat 0% terus lalu 100% 360 degrees karena menggunakan rotate itu juga bisa, dia langsung bergerak seperti itu ya. Tapi kalau kalian mau buat secara bertahap misalnya gitu. Kenapa di sini aku buat infinite itu biar di dalamnya dia bergerak ya. Kalau misalnya aku mau buat nih dari 0, 25 sampai dengan 100 bisa aja, cuman kalian buatnya pakai transform rotate berarti masukinnya itu harus mulai dari 90 degrees, 180 degrees sampai dengan 360 degrees, kurang lebih seperti itu.
Nah, kalau 90 degrees muternya dia hanya seperti itu. Tidak 360 derajat muternya. Ya, kelihatan kan bedanya? Dia cuma setengah aja, terus balik lagi dia. Contohnya kurang lebih kayak gitu. Nah, berarti kita harus buat yang 50%-nya. 50%-nya kalian tinggal copy aja. Tinggal kalian ganti tulisannya. Nah, berarti yang 50% itu kita harus membuat degreesnya 180 degrees. Dan untuk yang 75%-nya kita harus buat 270 degrees gitu. Kalau kalian mau simple, langsung aja kalian buat 0 sampai dengan 100%. Itu lebih simple menurut aku. Tapi kalau kalian mau jabarin satu-satu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi langsung muter 360 derajat, tetapi dia ada hitungan kurun waktunya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini juga aku mau masuk ke bagian aku mau buat lagi. Jadi di sini itu tadi menggunakan loading before. Di sini aku akan menggunakan loading after. Kenapa? Aku mau buat lagi nih elemen di dalam si elemen ini dalam loading, mau buat warna abu-abu misalnya. Tinggal kalian ganti aja nama before, langsung ganti jadi after. Nah, itu fungsinya apa? Sama aja untuk menyisipkan sesuatu, tapi ini setelah diisi elemen yang dipilih. Nah, kurang lebih kayak gini kan. Nah, di sini tinggal kalian ganti aja margin left-nya, margin bottom-nya kalian ganti searah atau enggak, border radiusnya juga kalian ganti. Kalian bisa adjust aja sesuka kalian gitu. Nah, ini kan belum rapi nih menurut saya. Nah, berarti kalian juga bisa diperkirakan lagi apa yang belum rapih nih gitu. Misalnya left-nya, nah aku ganti jadi nggak pakai minus, jadi 50, kurang lebih kayak gini. Atau bisa diperkecil juga boleh gitu, nggak masalah gitu. Nah, tapi kenapa dia geraknya kok sama ya gitu. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita harus memanggil lagi si WebKit keyframe ini, harus menggunakan keyframe lagi, tapi harus untuk menggunakan si yang abu-abu gitu. Nah, di sini aku masih adjust aja yang sesuai sama aku. Kalian gak harus sama, sesuai sama kalian mau aja. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di sini aku buat yang after gray-nya itu kita panggil nama baru loading gray. Aku buat 7 detik aja biar nggak terlalu lama. Nah, kita copy lagi si WebKit keyframe-nya ini. Kita copy, kita taruh di bawahnya si loading after. Tapi kita ganti nama variabelnya loading gray, kurang lebih kayak gitu. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Kok dia cepet banget jalannya gitu kan di sini. Nah, kalian bisa atur aja kalau jalannya mau lebih lama. Nah, tapi di sini aku mau ngasih tahu kalian cara buat text shadow di tulisan ini, di tulisan reload. Berarti kita harus ngerjainnya di selektor P. Text shadow 0, 5 pixel, 10 pixel red. Misalnya. Nah, pas diklik itu dia warnanya merah, jadi maksudnya jadi ada warna merah. Kalau mau diklik jadi ada warnanya, kalian ngerjainnya dipanggil lagi di selektor P hover. Saat di mouse menuju ke tulisannya si reload, dia akan berubah warnanya ya. Kita buat nih, misalnya aku mau buat warnanya hijau. Nah, contohnya kayak gitu. Tapi kalau direkam ini nggak muncul si pointernya, nggak tahu kenapa errornya. Saya udah pernah jelasin 0, 5 sama 10 itu fungsinya itu untuk yang pertama itu untuk kanan kiri, yang kedua itu untuk atas bawah, untuk yang terakhir itu untuk blur ya. Nah, di sini aku mau buat box radius nih, box shadow untuk lingkaran. Berarti kita buatnya di dalam selektor loading gitu. Aku mau buat warna ungu misalnya di sini. Nah, warna ungu dia ada di mana? Dia ada di bawah sebelah kiri. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa? Karena aku menggunakan yang nomor 2 yang 5 pixel itu untuk bagian atas bawah gitu kurang lebih. Aku mau buat lagi nih warnanya, misalnya aku buat warna biru. Nah, di sini kalian atur aja mau di atas, di kanan, di bawah, di kiri itu kalian atur. Nah, contohnya kayak gini, kalian bisa pakai minus atau enggak ya. Pokoknya 5 pixel yang pertama itu sumbu X itu untuk kanan atau bawah, yang kedua itu untuk sumbu Y untuk atas atau bawah. Nah, yang terakhir itu untuk blue radius. Nah, di sini aku mau kasih 3 warna, misalnya aku mau kasih warna yellow di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dia jadi ada 3 warna kan, dia sudut kanan, kiri, dan bawah. Kurang lebih seperti itu videonya. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa juga di subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya.